berdasarkan Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai dengan 34. Ya, ternyata enggak bisa ya. Ada pertanyaan yang penting. Tolong kembali lagi. Ya, mengapa Tuhan mengizinkan orang beriman menghadapi pergumulan, masalah, dan penderitaan? Ini pertanyaannya. Karena kita kan maunya, kalau sudah percaya Yesus, semuanya enak kepenak. Ora tahu loro, duwite okeh terus, nak bisnis yo lancar terus, gitu. Maunya kayak begitu. Maka ada gereja yang namanya gereja yang mengajarkan kesuksesan. Pokoknya nek di dalam Kristus mesti kepenak terus. Nek ora berarti sira duwe dosa, gitu. Ya itu boleh, tapi saya beritahu ajaran itu enggak benar. Mari kita lihat bahwa Tuhan mengizinkan karena punya maksud. Next, oke. Ya, supaya kita lebih percaya dan fokus pada Yesus. Lihat Kisah Rasul 16 ayat 16 dan 17. Di situ nanti kita lihat Paulus diganggu. Tadi ya, setelah diganggu Paulus didera dicambuk. Setelah itu dipenjara. Bapak Ibu bisa juga membaca kisah lain. Ada orang yang paling baik sedunia, namanya Ayub. Kenapa saya sebutkan paling baik sedunia? Karena Tuhan sendiri mengatakan ora ana wong sak donya, ora ana wong sak donya yang salehnya melebihi Ayub. Itu menghadapi sengsara. Jadi kalau Bapak Ibu suatu saat punya masalah, jangan segera mengatakan Tuhan tidak adil. Jangan menganggap pasti saya berdosa, belum tentu. Tapi yang pasti Tuhan punya kehendak. Supaya kita lebih percaya dan fokus pada Yesus. Saya 22 Juni kena COVID. 28 hari terbaring dan separuh di rumah sakit. Dan tidak enak sakit COVID itu. Karena tidak pernah bertemu orang. Dokter we kaya robot saka kaduan. Ditanya, saya ngeteri sego ya saka kaduan, pakai alat yang sekali pakai dibuang itu. Tidak pernah. Tukang pele kaya robot, ra ketok sapa ki wong apa ora itu. Tidak enak. Ya, tidak enak. Saya menderita. Saya bilang ke Tuhan, saya tidak takut mati Tuhan. Tapi kalau mati kena COVID kok koyone ora keren gitu kan. Coba dikubur istri saya pasti tidak mendekat karena dia punya cucu, kami punya cucu. Anak saya pasti tidak mendekat karena apa? Dia punya bayi. Saya akan dikubur, jemaat saya 1.300-an pasti ya dari jauh. Majelisnya 40 yo gurung karuan gelem nyedak. Kan nggak enak. Masuk liang kubur sendirian. Coba kalau banyak orang, kan saya bisa dadah. Ya. Gitu. Ini kan tidak enak. Gitu. 22 Juni puncak. Sebelum itu setiap minggu ada orang meninggal di GKJ Purworejo. Rata-rata. Saya melayani. Nah, akhirnya kena juga. 22 Juni. Tapi begitu sembuh 2 Oktober ketika tidur siang kita mulai mau ibadah itu. Usung-usung kursi dari joglo kembali ke gereja, saya tiduran, saya kaget, kok di sini ini sampai kaki. Saya pernah baca dan saya suka membaca, loh, bukankah ini gejala stroke? Saya telepon salah seorang teman yang di rumah sakit, Mbak, koyone Bapak Arab stroke. Bapak di mana posisi? Di rumah. Bapak jangan kemana-mana ke situ. Iya.
Lalu ambulans segera datang kira-kira 10 atau 20 menit kemudian dan saya sudah lumpuh. Separuh ini lumpuh. Lalu ini sudah merah gini. Istri saya nunggoni cucu ke Jakarta. Saya sendirian di rumah. Saya diam, Tuhan kok ono bae to. Covid lagi mari kok dadak stroke, dan saya tahu apa itu penyakit stroke. Saya tahu. Maka saya bilang, Tuhan, aku sih nggak takut mati karena stroke. Terserah, tapi kalau mau mohon bolehkanlah sembuh. Tapi kalau sembuh ya sembuh. Nek ora ya mendingan mati wae daripada urip wong ketap-ketip karo mangan ora iso apa-apa. Ya ngono. Engko nak kukut bangono apa jenengan mudeng? Ya memang mereka mudeng ta. Saya aduh wes gitu. Dan lumpuh, tak gerakkan tidak bisa, dan ini sudah serius lumpuh. Jangan pernah kena stroke. Gitu. Lalu ternyata Tuhan izinkan pelan-pelan pulih. Seminggu di Panti Waluyo, lalu dirujuk harus ke Bethesda, kemudian ada terapi dan seterusnya, dan sekarang saya mulai pulih. Saya bisa kasih berkat lagi. Coba kalau lumpuh, wagu banget toh. Ayo wagu. Itu. Atau nek berkait deledek. Orang tekan kono. Sekarang saya bisa berdiri lagi. Oh, meskipun belum pulih, tapi saya bisa berdiri dengan kaki kiri yang ukur itu. Nah, bisa. Tidak. Belum bisa. Meskipun belum pulih. Tapi itu anugerah. Pertanyaannya, supaya kita lebih percaya dan fokus pada amin. Nek ono wong ra tau lara, ora tau kekurangan duit, ora tau ono masalah, gampang maido. Gitu aja stres, orang duwe duit, adeke soalnya duitnya oke. Ki nyong ra nyekel duit, ning ATM-e kebak. Mesti gampang nyalahke. Ndak pernah sakit, gampang nyalahke. Jadi, kalau punya masalah, kalau punya problem, kalau sakit, kalau punya pergumulan, jangan segera salahkan Tuhan. Karena Tuhan sedang punya rencana. Amin. Fokus pada Yesus. Gusti nyuwun tulung, tolonglah ya Tuhan. Pergumulan yang berat, rintangan, iki urung rampung, datang lagi ini belum rampung, datang lagi ini. Pertama, Paulus Silas menghadapi itu. Oke? Ayat berikutnya kita baca bagaimana ayat 22, 23 dia dilemparkan ke dalam penjara. Next. Lihat yang kedua. Yuk kita baca bareng yang tebal. Yang kedua, mulai. Supaya kita bisa merespon setiap masalah kita dengan benar. Ulangi, lebih keras. Mulai. Supaya kita bisa merespon. Ini problemnya. Banyak orang Kristen yang sudah bagus. Setia dia ke gereja, menjadi majelis atau aktivis atau di rumah tangganya dan seterusnya. Bagus. Tapi begitu kena masalah, dia tidak merespon dengan benar. Apa Pak karepe? Merespon dengan benar. Ayat 25. Saya jujuk ayat 25. Yang 22, 23 sudah jelas. Ayat 25. Dikatakan apa? Bareng bar dikeprui, bareng didera, bareng dipenjara wae dipasung sikile. Rekoso. Itu. Lalu apa yang dilakukan? Piye to? Katanya Tuhan menyertai. Enggak. Piye to? Mosok Tuhan membiarkan rasul di kuyok-kuyok? Enggak. Saudara baca ayat 25. Ayat 25 dikatakan apa? Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah
dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Piye to wong awake lara kabeh kok malah berdoa dan memuji Tuhan. Maka kalau ada yang punya pergumulan berat, biasanya saya datang dengan istri saya ajak berdoa, dan salah satu lagu yang sering kami pujikan adalah ketika mereka sedang punya beban yang berat, bahkan sakitnya yang parah, saya ajak lagu ini. Allah kuasa melakukan segala perkara, Allahku maha kuasa. Saudara, supaya kita merespon dengan benar. Kalau punya masalah, jangan jauh dari Tuhan. Jangan marah pada Tuhan. Jangan. Tapi harus lebih dekat. Fokus dan lebih dekat. Itu meskipun kita mungkin menyanyinya dengan tangisan. Saya sebetulnya ketika ulang tahun HUT Tabisan kemarin, Bu Asih, 33 tahun, kami punya tradisi baru. Setiap kenaikan Kristus biasanya kan untuk tabisan pendeta. Tapi kali ini karena tidak ada tabisan, setiap kenaikan mulai sekarang ada tradisi baru, yaitu mengulang tahuni pendetanya yang sudah ditabiskan. Ditanya macam-macam. Saya sebetulnya kepingin nunggu pertanyaan, Pak Pendeta, ceritakan dong dikit aja pergumulan dan kedukaan yang Bapak alami selama 33 tahun. Satu hal saja. Rano sing takon kuwi ya, Wing. Padahal 2 ditambah 33 tahun itu yang kami lakukan. Dan salah satu adalah pergumulan yang berat. Ada pertemuan istri pendeta. Istri saya ikut. Tapi kemudian ditinggal oleh teman-temannya karena dia sakit, dimasukkan ke rumah sakit. Tidak ada yang nunggoni. Bukan 1 hari, seminggu lebih. Saya sedang studi S2. Anak-anak masih kecil. Saya ajak ke kos. Kalau saya pergi kuliah, saya kunci. Karena istri saya sedang plesir dengan istri-istri pendeta. Tapi ternyata malah ditinggal karena sakit di Bandung. Waktu itu S2 biaya sendiri, tidak seperti sekarang, gereja membantu. Kalau sekarang bukan membantu, malah semua dibiayai oleh gereja. Saya sendiri. Dan itu beban yang berat. Saya ajak anak-anak setiap makan itu ke Jalan Dr. Sutomo, sebelum jembatan layang itu kanan jalan ada bakul Indomie. Itu menu utama untuk makan. Maka kalau sekarang Resinani anak kami ke Jogja, dia pasti, Pak Indomie dong gitu. Karena apa? Karena dia ingat ketika sering cedak kos-kosan Mas. Ya itu. Karena maaf ya saya panggil Mas ya, Pak Pendeta sering. Karena dia kawan anak saya gitu. Itu kalau malam saya sambil belajar, lalu saya lihat anak kecil ini berdua. Saya tidak tahu karena apa? Karena datang juga tagihan dari kampus, belum bayar semesteran, belum bayar fotokopian, dan saya hanya bisa diam. Tapi saya tidak sadar kok saya niru Rasul Paulus. Tengah malam saya berdoa. Dan saya menyanyikan pujian Kidung Jawa yang sudah diubah menjadi ketawang, minto sih. Minto itu mohon, sih itu katresnan, pertolongan Tuhan. Gusti mugi mirsani. Kalau lagu aslinya Gusti mugi mirsani nggen kula
keserakahan. Bebannya berat sekali. Kulom lajeng bring pundi anjawi dateng tuan. Terus duh Gusti nyuwun tulung mugi nglanting kawula. Ya Tuhan, tolonglah. Jadi ketika dalam pergumulan, jangan salah merespon. Amin. Dan ternyata Tuhan mendengar. Tuhan mendengar. Sehingga salah satunya adalah tawaran beasiswa dari orang yang terkenal. Waktu itu menjadi Menteri Keuangan, merangkap Gubernur Bank Indonesia, namanya Radius Prawiro. Dan kami dipanggil, diberi tiket Garuda sekeluarga untuk ke rumahnya di Jakarta. Saudara, saya ulangi, jangan salah merespon. Siapa di antara kita yang tidak pernah sedih? Siapa di antara kita yang tidak pernah sakit? Siapa di antara kita tidak pernah punya masalah? Pasti punya. Tapi merespon dengan benar, itu yang dimaui Tuhan. Paulus merespon dengan benar. Dia berdoa dan menyanyi. Next. Yang ketiga. Next. Yo, kita baca bersama-sama lebih keras. Yang ketiga, mulai. Supaya kita semakin menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan yang penuh kuasa. Amin. Ini fokus pada Yesus, ojo salah merespon, tapi menyadari Tuhan yang penuh kuasa. Itu yang dilakukan oleh Paulus, dan itu juga yang ada mujizat, ada gempa, dan seterusnya. Kita sudah tahu, banyak dibahas ini setiap khotbah. Lalu kepala penjara itu yang hampir bunuh diri nggak jadi, kemudian akhirnya percaya Tuhan Yesus. Selalu ada pelangi di balik hujan. Itulah sebabnya, saudara-saudara, saya mensyukuri. Dan ketika ditanya bagaimana, saya berkali merenungkan 33 tahun melayani, ternyata tidak lama. Sepertinya baru kemarin. 33 tahun menikah, ternyata juga sepertinya tidak lama. Dan saya sudah bilang kepada istri saya, kita akan tetap setia kepada Tuhan untuk melayani sampai maut menjemput. Dan kami sepakat, siapa yang lebih dulu mati, nanti dikuburkan sedikit lebih dalam, lalu dicor, dan di atasnya adalah pasangannya. Kami mau satu liang lahat. Dengar ya, orang Purworejo. Kenapa? Karena Purworejo pajak itu berlaku untuk kuburan. Kalau satu lubang, pajaknya cuma satu. Oke, next. Nah, ini tadi. Mengapa itu terjadi? Kita punya masalah karena Tuhan punya mau supaya kita lebih percaya dan fokus pada Yesus. GKJ Immanuel punya pergumulannya sendiri. Nek mengurusan duit ora masalah, akeh kancane. Ya, itu. Kalau cuma SDM toh nanti Tuhan akan memberi. Bahkan saya tadi berdoa dalam hati dan saya katakan, "Nggih, Pak Ketua Majelis." Itu. Saya mengatakan suatu saat gereja ini
hanyalah sejarah yang tetap dipakai. Karena apa? GKJ Immanuel terpaksa harus beli di tempat lain dengan bangunan yang lebih besar, dan gereja ini diberkati Tuhan. Amin. Nah, ini next. Apa yang perlu kita lakukan sebagai orang beriman agar mampu menghadapi pergumulan, masalah, penderitaan? Apa yang perlu dilakukan? Kalau tadi kan ngerti, oh nak no masalah mesti ono kemauan Tuhan. Tapi persoalannya apa yang kita perlu lakukan? Next. Lakukan ut omnes unum sin. Bahasa asli Alkitab. Supaya mereka semua menjadi satu. Itu doanya Tuhan Yesus. Khotbah terakhir sebelum dia disalibkan. Lanjut. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita menjadi satu. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Perhatikan ada dua hal penting. GKJ Immanuel, gereja apapun dimanapun perlu menyadari ini. Pertama, menjadi satu. Kita satu. Kita satu dengan Tuhan. Kita satu dengan semua orang beriman. Menjadi satu. Meskipun gerejane beda-beda, mereke beda-beda. Menjadi satu. Maka pesanku sebelum kesana-sana, GKJ Immanuel kudunya wiji. Satu hati dimulai dari keluarga-keluarga, dan nanti berpuncak pada GKJ Immanuel, nembe ke gereja lain, ke klasis, wingko. Nek ke dalam saja repot, ndak bisa, yora mungkin. Wong ora rukun kok. Berarti mung kamuflase, etok-etok wae kesatuan dengan gereja lain. Nek ono masalah biasa. Nek ono gesekan biasa. Ning endi-endi sama. Setiap orang punya latar belakang dan watake yang berbeda-beda. Ono wong nek omong seru. Lah saya lara ati, Pak, omong biasa ono seru nyelekit. Ono wong sing senengane ngomonge alon. Saya jengkel nek omong ki alon banget dadak ngrungokke apa. Dadi ono wong seru jengkel, alon ya jengkel. Itu kalau saya biarkan saudara kita menjadi dirinya sendiri. Kita ikat oleh kasih, lalu kita bersama-sama bertumbuh. Ora apa-apa, nek ngomong tok leh, ya wis biasa toh. Kan mesti ngono kuwi, dhek kuwi. Kan gitu. Ya kita kan tidak bisa mengubah orang. Mengubah anaknya sendiri aja tidak bisa kok. Apalagi mengubah orang lain. Biarkan saja seperti itu. Okay? Tapi kita ikat oleh kasih. GKJ Immanuel yang baru 10 tahun menjadi gereja yang akan jadi teladan. Nah, kedua, melakukan PI supaya mereka tahu ke dalam itu persekutuan, keluar itu kesaksian, supaya mereka tahu apa yang perlu dikembangkan hari ini di gereja. Meskipun tadi saya sharing menghadapi komunitas yang lebih besar itu tidak mudah, tapi butuh kesungguhan dan usaha. Pasti bisa. Ini yang dilakukan, dan saya percaya yang hadir di sini akan diberkati Tuhan dengan pergumulan masing-masing. Amin.